Hai, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya kan? Pernahkah kalian pergi ke gunung? Biasanya, jalan di sana berkelok-kelok. Mengapa demikian? Bukankah jika dibuat lurus akan lebih cepat sampai? Di video kali ini, kita akan membahas tentang hal itu. Sebelum kita membahas hal itu, manusia telah menciptakan teknologi yang tiada habisnya, mulai dari zaman batu hingga zaman modern saat ini. Salah satu teknologi tersebut adalah pesawat sederhana. Dalam pesawat sederhana terdapat berbagai macam jenis, yakni tuas atau pengungkit, katrol, dan bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang penggunaannya cukup lazim bagi kita. Apa sih yang dimaksud dengan bidang miring? Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan datarnya. Dari bidang miring tersebut, kita dapat menghitung gaya yang kita keluarkan dengan rumus F sama dengan W kali H per S. Pada bidang miring memiliki keuntungan mekanis, W per F sama dengan S per H, dengan W melambangkan berat benda, F melambangkan gaya yang dibutuhkan, S melambangkan panjang lintasan, H melambangkan tinggi bidang. Contoh soal, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat sebuah balok ke dalam mobil. Jika diketahui berat benda sama dengan 100 Newton, panjang lintasan sama dengan 5 meter, dan tinggi sama dengan 3 meter. Ditanyakan, gaya yang dibutuhkan itu sama dengan? Jawab, gaya dikali panjang lintasan sama dengan berat benda dikali tinggi. Jika mencari gaya sama dengan berat benda dikali tinggi dibagi panjang lintasan. Berarti gaya yang diperlukan sama dengan 100 dikali 3 dibagi 5. Hasilnya 300 dibagi 5. Hasilnya 60 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan adalah 60 Newton. Sebuah papan yang panjangnya 3,6 meter disandarkan pada bak mobil yang berada 80 cm dari tanah. Papan tersebut digunakan untuk menaikkan peti yang masanya 90 kg. Berapakah keuntungan mekanisnya dan gaya yang dibutuhkan untuk mendorong peti itu? Jika diketahui S sama dengan 3,6 meter, H sama dengan 80 cm atau 0,8 meter, M sama dengan 90 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan keuntungan mekanis dan gaya yang dibutuhkan. Keuntungan mekanis sama dengan S per H atau 3,6 dibagi 0,8, hasilnya 4,5. W per F sama dengan S per H. M kali G per F sama dengan S per H, atau 90 kali 10 dibagi F sama dengan 3,6 dibagi 0,8, hasilnya 90 Newton per F sama dengan 4,5. F sama dengan 900 dibagi 4,5, hasilnya 200 Newton. Jadi keuntungan mekanisnya 4,5 dan gaya yang diperlukan adalah 200 Newton. Contoh penerapan bidang miring lainnya antara lain, tangga suatu bangunan bertingkat yang dibuat berkelok, belir sekrup yang bentuknya menyerupai tangga yang melingkar, menaikkan barang ke atas mobil menggunakan papan kayu yang dimiringkan, kemudian pisau, cutter, kampak yang termasuk dalam kelompok baji. Baji mempunyai prinsip yang sama dengan bidang miring, namun perbedaannya jika pada bidang miring bendanya yang bergerak pada lintasan dan bidang miringnya yang tetap, sedangkan pada baji bagian bidang miringnya yang bergerak menembus benda. Lagi pula, baji mempunyai bidang miring yang ganda. Tujuan dari bidang miring adalah 1. Memperkecil usaha yang kita lakukan. 2. Mempercepat pekerjaan kita. Yang ketiga, meringankan pekerjaan yang kita kerjakan. Pada prinsipnya, bidang miring digunakan untuk mengatasi segala hambatan dengan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada beban itu diangkat vertikal.
Jadi mengapa jalan yang ada di gunung dibuat berkelok? Agar kendaraan yang kita naiki tidak memerlukan usaha yang besar dan memiliki kecepatan yang lebih besar ketimbang jalan yang dibuat lurus. Itulah jawaban mengapa jalan yang ada di gunung dibuat berkelok. Jadi intinya adalah pesawat sederhana dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Cukup sekian video kali ini. Silahkan like, comment, and share video ini. Sampai jumpa.